Shalom, perkenalkan saya Patricia Hesti Maria Sihotan. Saya dari grup besar 6 dan grup kecil 30, EPP 2019. Dalam video ini, saya akan memberikan penjelasan prosedur pemeriksaan antenatal care atau ANC. Sebelumnya, apa itu ANC? Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2018, ANC atau antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Langsung saja pada bagian prosedurnya. Yang pertama, bagian pertama sekali yaitu persiapan pasien. Yang pertama kali kita lakukan sebagai perawat adalah mengucapkan salam terapeutik. Misalnya, selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Patricia yang akan merawat Ibu dari pukul 7 hingga jam 12 siang ya Ibu ya. Nah, tujuan dari mengucapkan salam terapeutik ini adalah untuk membina hubungan saling percaya antara pasien dan perawat. Lalu, lakukan validasi identitas klien. Misalnya, boleh saya lihat gelang tangan Ibu sambil Ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nah, tujuan dari validasi identitas klien ini adalah untuk memastikan bahwa pasien yang akan kita lakukan tindakan adalah pasien yang benar. Lalu, tindakan selanjutnya yaitu menanyakan keadaan klien dan keluhannya. Misalnya, bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apakah ada keluhan mengenai perutnya atau lainnya, Bu? Bagaimana tidurnya, apakah nyenyak, dan lain sebagainya. Tujuannya kita menanyakan keadaan klien dan keluhannya ini adalah untuk membandingkan dari hasil sebelum tindakan dengan hari yang sebelumnya maupun sebelum melakukan tindakan hari ini. Terus, menjelaskan kepada klien tujuan pemeriksaan. Penting untuk kita memberikan informasi kepada pasien atau ibu hamil mengenai tujuan dari pemeriksaan kita ini untuk mengetahui kondisi fisik ibu hamil saat melakukan pemeriksaan, apakah ada keluhan ataupun kelainan pada ibu, dan sambil kita dapat juga memberikan edukasi kepada ibu. Lalu menjelaskan langkah-langkah tindakan. Kita jelaskan langkah-langkah tindakan prosedur ini untuk alasannya agar dapat kita bekerja sama dalam melakukan tindakan antara perawat dan pasien dan mengurangi rasa kecemasan kekhawatiran pasien saat kita nanti akan melakukan tindakan. Nah, yang selanjutnya yaitu persiapan alat. Di sini saya sudah menampilkan beberapa alat yang akan digunakan saat pemeriksaan. Yang pertama yaitu Lanex atau Doppler. Lanex yang itu, lalu Doppler yang ini. Jika menggunakan Doppler, sediakan jeli dan tisu. Lalu ada termometer untuk pemeriksaan suhu. Oh ya, Lanex dan Doppler ini digunakan untuk memeriksa denyut jantung janin. Lalu ada pita ukur atau meteran untuk mengukur lingkar perut ibu. Terus ada stetoskop ini untuk mengetahui saat pemeriksaan tanda-tanda vital, dengan stigmometer untuk memeriksa tekanan darah. Lalu ada hammer reflex untuk memeriksa refleks pada ibu hamil. Lalu ada timbangan badan dan pengukuran tinggi badan. Timbangan dan pengukuran tinggi badan. Ada pen light atau senter yang ini. Lalu ada jam detik. Ada plastik kuning untuk tempat kita membuang bekas dari tisu ataupun gel yang digunakan. Dan ada juga selimut ini untuk menutupi perut pasien saat nanti pasien akan membuka baju. Kita tutup menggunakan selimut untuk memberikan rasa nyaman pada pasien. Itu mengenai persiapan alatnya. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian pelaksanaan.
Pada bagian pelaksanaan, yang paling pertama kali kita lakukan adalah mencuci tangan. Alasannya karena saat kita melakukan tindakan agar kita tetap menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran mikroorganisme dan penyakit nosokomial lainnya. Lalu, setelah kita cuci tangan dengan benar, kita tanyakan kepada ibu hamil untuk melakukan pengosongan kandung kemih. Tanyakan, apakah ibu sebelum tindakan ingin buang air kecil terlebih dahulu atau tidak. Ini untuk memudahkan saat melakukan tindakan agar nanti tidak terjadi jeda ketika ibu hamil tiba-tiba ingin buang air kecil saat adanya tindakan pemeriksaan. Lalu langkah selanjutnya yaitu menjaga privasi dan keamanan klien. Menjaga privasi seperti misalnya menutup sampiran karena nanti akan memungkinkan bahwa saat melakukan pemeriksaan ibu hamil harus membuka bajunya untuk memperlihatkan perutnya. Jadi kita dapat menutup sampiran untuk menjaga privasi klien dan membuat pasien merasa lebih aman. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengatur posisi klien, baik berbaring maupun duduk saat pemeriksaan, yang mana yang dapat memberikan kenyamanan kepada pasien dan juga nyaman terhadap perawat saat melakukan tindakan. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Ada pertama pemeriksaan umum, yaitu lakukan pemeriksaan kondisi utama dan kesadaran klien. Misalnya, kita tanyakan nama di awal untuk memastikan apakah pasien sadar dalam menjawab pertanyaan dan benar, lalu kesadaran umumnya misalnya GCS-nya. Lalu lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital berat badan tinggi badan. Setelah kita bantu ibu dalam pemeriksaan berat badan dan tinggi badan, kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti nadi, suhu, pernafasan maupun tekanan darah. Lalu pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan daerah kepala. Pemeriksaan daerah kepala dimulai dari pemeriksaan kepala. Kita tanyakan apakah ibu ada nyeri kepala atau tidak. Lalu pada bagian wajah kita inspeksi apakah ada atau tidaknya kolasma atau edema. Lalu pada bagian mata kita lihat bagian konjungtiva, sklera, pupil, ketajaman penglihatan, ataupun edema palpebranya. Lalu pada bagian hidung, kita kaji apakah ibu terdapat polip, apakah pernafasan cuping hidung, dan penggunaan alat bantu nafas. Pada bagian mulut dan tenggorokan, kita inspeksi pada bagian giginya, apakah ada karies atau tidak, apakah juga ibu sulit dalam menelan, bagaimana kondisi mukosa bibir, apakah lembab, basah, atau kering. Lalu, pada bagian leher, kita lihat apakah ada pembesaran atau pembengkakan kelenjar limfe dan kelenjar tiroid, ada atau tidaknya kolasma, dan bendungan vena jugularis. Lalu masuk ke pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan daerah dada. Kita lihat dari jalan nafas, suara nafas, apakah ada keluhan sesak, apakah ada penggunaan otot bantu nafas juga pada ibu hamil. Pada bagian jantung, kita periksa iramanya, bunyi jantungnya, apakah ada nyeri dada. Jika ada nyeri dada, kita kaji PVRST-nya. Lalu pada bagian payudara juga kita inspeksi pigmentasi areola mamae atau bagian lingkaran hitam sekitar putingnya, terus bentuk papila mamae, lalu pengeluaran kolostrumnya, apakah juga ibu mengalami nyeri payudara atau tidak. Lalu pemeriksaan yang keempat yaitu pemeriksaan abdomen. Yang kita lakukan adalah inspeksi abdomen. Kita lihat kondisi fisik dari perut ibu hamil. Lalu kita lakukan manuver Lauper 1 hingga yang keempat. Di sini saya tunjukkan gambar untuk mempermudah menunjukkan pemeriksaannya bagaimana. Saat kita inspeksi, kita pastikan, kita lihat apakah pada bagian perutnya ada linea nigra, trigae gravidarum, ataupun luka bekas operasi. Lalu manuver Lauper 1, kita bisa lihat gambarnya. Lauper 1 itu untuk mengetahui umur kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri dan menentukan bagian janin yang berada pada fundus uteri. Apakah teraba bulat, besar, lunak, yang bisa diartikan dengan bokong, atau bulat besar keras, itu kepala,
atau teraba tahanan memanjang itu punggung bayi, atau teraba bagian-bagian kecil yaitu ekstremitasnya, seperti kaki. Lalu pada leopard 3 itu untuk menentukan batas samping uterus dan menentukan letak punggung janin yang membujur dari atas ke bawah, menghubungkan bokong dengan kepala. Apabila teraba tahanan memanjang, itu artinya punggung di satu sisi, dan teraba bagian kecil-kecil itu artinya ekstremitas di sisi lain. Lalu pada pemeriksaan leopard ketiga, menentukan bagian apa yang berada di uterus sebelah bawah dan mengetahui bagian tubuh janin yang berada pada bagian bawah uterus sudah masuk atau belum ke pintu atas panggul atau PAP. Lalu pada leopard 4, untuk menentukan bagian janin mana yang terletak di bawah dan menentukan berapa bagian dari kepala janin yang telah masuk PAP atau pintu atas panggul. Selanjutnya, auskultasi denyut jantung janin atau DJJ dengan lenek atau Doppler. Yang pertama, menentukan puntung maksimum. Bila janin dengan posisi kepala di bawah dan punggung di sebelah kiri, puntung maksimum akan berada di antara pusat dan simfisis di bagian kiri ibu. Bila janin dengan kepala di bawah dan punggung di bagian kanan, puntung maksimum berada di antara pusat dan simfisis bagian kanan ibu. Bila janin dengan bagian bawah bokong atau kaki di bawah dan punggung di sebelah kiri, puntung maksimum berada di antara pusat dan prosesus siphoideus ibu di bagian kiri. Bila janin dengan posisi bokong di bawah dan punggung sebelah kanan, maka puntung maksimum berada di antara pusat dan prosesus siphoideus di bagian kanan ibu. Selanjutnya, apabila janin dengan posisi melintang dengan kepala bagian kiri, puntung maksimum berada di antara pusat di bagian kiri ibu. Apabila janin dalam posisi melintang dengan kepala di bagian kanan, maka puntung maksimum berada di antara pusat di bagian kanan ibu. Selanjutnya, kita nilai frekuensi dari detak jantung bayi, janin tadi, dan kekuatan dan keteraturannya. Lalu kita lakukan pemeriksaan perineum. Yang pertama kita lakukan yaitu memakai sarung tangan untuk menjaga kebersihan saat melakukan tindakan. Lalu kita mengatur posisi klien, ibu hamil, untuk melakukan tindakan agar perawat juga nyaman dalam melakukan tindakan dan ibu hamilnya juga nyaman dalam posisinya. Lalu kita lakukan pemeriksaan kebersihan. Pemeriksaan kebersihan dari semua bagian perut dan bagian bawah organ vital ibu. Lalu pemeriksaan apakah adanya pengeluaran per vaginam seperti darah ataupun sekret. Lalu kita periksa apakah ibu ada hemoroid, varises vulva, lesi, ataupun bekas episiotomi. Episiotomi atau saat melahirkan sebelumnya ibu ada dilakukan pembelahan pada bagian vaginanya. Lalu kita melepaskan sarung tangan kita dan menjaga kebersihan dari tangan kita untuk mencegah penularan penyakit nosokomial, serta yang terakhir kita lakukan mencuci tangan untuk mencegah terjadinya penyebaran mikroorganisme. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas bawah. Pemeriksaan ekstremitas berarti kita melakukan pemeriksaan pada bagian kaki karena ekstremitas bawah. Yang pertama yaitu memeriksa adanya edema atau varises pada kaki ibu. Kita periksa juga refleks patella ibu menggunakan hammer. Lalu setelah itu kita merapikan pasien dan alat. Kita buat pasien juga kembali ke posisi yang nyaman. Dan alat-alatnya kita kumpulin semua. Lalu kita mencuci tangan kembali untuk menjaga kebersihan dan mencegah penularan mikroorganisme. Setelah kita lakukan tindakan seluruhnya, langkah yang selanjutnya yang kita ambil adalah evaluasi. Evaluasi penting untuk melakukan pemeriksaan kembali mengenai respon pasien sebelum atau saat dan setelah tindakan. Lalu kita membuat kontrak untuk tindakan selanjutnya dengan pasien, apakah pasien akan diberikan tindakan lanjutan, lalu kita lakukan terminasi untuk mengakhiri tindakan. Setelah kita mengakhiri tindakan dan pamit dari pasien, kita melakukan dokumentasi sebagai bukti bahwa kita telah melakukan tindakan
Dan kita catat mengenai respon pasien, hasil leopard pemeriksaan tadi, dan hasil pemeriksaan keseluruhan. Kita catat pemeriksaan yang abnormal. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Shalom.